Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anastasia Joyce Natali, absen 1. Saya Andrea Pli absen 2. Saya Evan Natural Tanduri absen 8. Dan saya Manas Pamani absen 7. Jadi kami akan mau melakukan wawancara untuk memenuhi syarat ujian praktek agama dan prakarya. Kami akan melakukan wawancara ke Wihara Dharma Sagara. Selamat menyaksikan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Andrea Aprilia dan Saya Manuel Stepan Mani. kami bersama siapa? Saya Michael Limawan. Oke, hari ini kita akan mewawancara Michael mengenai beberapa pertanyaan mengenai agama Buddha. Yang pertama, kita mau nanya, apakah dalam agama Buddha ada surga dan neraka seperti dalam agama lain? Oke, apabila kita konteksnya ngomong ada surga atau neraka, dalam agama Buddha itu ada 31 alam kehidupan. 31 alam kehidupan itu, ya surga itu mungkin digambarkan sebagai alam para dewa. Dan neraka itu ya bisa disebut sebagai alam peta kelaparan atau alam setan, alam neraka. Atau ya alam neraka itu ya alam rendah. Jadi kalau dibilang konteksnya ada apa tidak, ya bisa disebut juga ada. Ada alam surga dan ada alam neraka. Tapi kalau kita ngomongnya surga itu ya tidak, karena tujuan akhir umat Buddha adalah tidak ke surga, tidak neraka, tetapi adalah terbebas dari kelahiran. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana agama Buddha memperlakukan orang yang melanggar aturan dalam agama? Tidak ada hukuman. Ini berarti konteksnya hukuman ya. Kalau hukuman dalam agama Buddha tidak ada hukuman yang kalau kamu nanti begini, tidak ada. Karena dalam agama Buddha kita mengenalnya adalah sistem karma, tabur tuai. Kamu yang menanam, kamu yang melebar, kamu lah yang akan memetik. Jadi kalau misalkan ya kamu yang melanggar aturan itu, ya hukum karma lah yang akan bertindak gitu loh. Kamu berbuat jahat, ya karma buruk yang berbuah. Kamu berbuat baik, ya karma baik yang berbuah. Baik, selanjutnya apakah ada aliran-aliran dalam agama Buddha dan bisa tolong jelaskan masing-masing secara singkat? Oke, di Indonesia ya, kalau kita dunia sangat banyak. Di Indonesia sendiri itu ada 13 yang saya tahu. Salah satunya adalah Buddha Tridharma. Ini Tridharma, 3 guru. Ada Theravada, ada Mahayana, ada Tantra Nayana, ada Nichiren. Nichiren itu Buddha Jepang. Terus ada Maitreya. Nah, kalau saya harus jelaskan sebenarnya sangat banyak dan panjang. Mungkin salah satunya ini Tridharma. Tridharma ini adalah aliran dari yang hanya ada di Indonesia. Karena ini sekitar 1800-an, pendirinya adalah Bapak Kwek Tekwai. Dia disebut sebagai Bapak Tridharma. Ini menyatukan 3 ajaran, Buddha, Konghucu, dan juga Loju. Jadi ini 3 guru, di mana mereka mempunyai ajaran ya budaya dari Tripitaka, Konghucu dari Susingokeng, dan juga Loju dari Tao Te Ching. Mungkin kalau sekarang kan di Indonesia ada agama baru Konghucu, tapi sebelum Konghucu diresmikan ke Indonesia, Konghucu itu masuk dalam Tridharma. Baik, pertanyaan saya yang terakhir ya. Apakah terdapat seni atau arsitektur Buddha yang dapat mempersatukan berbagai kelompok etnis atau budaya? Ada. Mungkin kita bisa lihat jelas itu di daerah Jawa, khususnya sekitar Borobudur. Di sana mereka membuat pahatan, kisah-kisah. Mungkin teman-teman juga pernah lihat kayak pahatan-pahatan dan segala macam. Di relief di Candi Borobudur itu kan bisa dibikin ulang. Nah, di sana itu menjadi komunitas seni. Dan itu yang mereka senikan itu adalah kisah-kisah dari Siddhartha Gautama, Buddha itu sendiri. Kalau tidak salah di sana itu mereka ada persatuan seni membuat pahat itu. Yang itu dan itu tidak hanya orang yang beragama Buddha, malah itu di sana menjadi lahan pencarian, mata pencarian di sana. Selamat siang, Ko Michael dan Ko Andre. Saya Evan Natural Tanduri dari SMA Masudin Bekasi. Kalau boleh saya ingin mewawancarai Koko tentang beberapa pertanyaan seputar agama Buddha. Boleh, ya. Terus untuk dari Koko sendiri, maaf tapi kenapa Koko memutuskan untuk memeluk agama Buddha? Yang pertama pun orang tua saya kan beragama Buddha, dan kedua Sang Buddha itu mengajarkan cinta kasih.
Iya. Dan terakhir, bagaimana Koko merayakan hari-hari raya keagamaan Buddha? Oke. Hari-hari raya perayaan agama Buddha. Agama Buddha itu ada 4 perayaan besar. Mungkin teman-teman di sini paling sering lihat atau sering dengar adalah perayaan Trisuci Waisak. Ya mungkin sampai luar negeri, apalagi yang kemarin ada Biku Tudong untuk acara Waisak dan segala macam. Tapi agama Buddha tidak hanya memiliki satu perayaan, tapi ada 4 perayaan. Di mana ada Maga Puja, ada Waisak, Asada, dan Katina. Ya kalau kami untuk merayakan itu ya sebenarnya adalah tentang bagaimana memaknai satu perayaan itu. Tidak perlu mewah, tidak perlu besar, yang penting tahu apa sih yang dimaknai. Ya, Maga Puja adalah memperingati berkumpulnya 1250 orang arahat tanpa diundang oleh Sang Buddha, tapi ia berkumpul pada saat itu. Lalu ada Waisak memperingati 3 peristiwa, kelahiran Pangeran Siddhartha, terus Pangeran Siddhartha mencapai keterangan sempurna menjadi Buddha, dan Sang Buddha parinibbana. Lalu ada Asada. Asada adalah pemutaran Buddha Dhamma untuk pertama kalinya oleh Sang Buddha kepada 5 orang petapa dan ditutup dengan Katina. Katina itu adalah di mana waktu untuk kita berdana kepada Sangha, kepada Biku. Jadi untuk kita memaknai perayaan besar agama Buddha adalah bagaimana cara kita, apa yang kita dapat dari yang kita jalankan itu, apa yang bisa kita maknai kembali. Ya kalau misalkan itu dimaknai dengan baik, ya maka hasilnya akan baik kepada kita. Seperti itu. Halo Cece. Cece, aku mau nanya dong, kenapa Cece memilih untuk beribadah di wihara ini di antara wihara-wihara lain? Sebenarnya tuh dulu aku bukan wihara di sini ya waktu kecil. Terus semenjak karena teman-teman aku banyak yang di sini, terus di sini kan juga tepatnya lebih strategis sama lebih dekat aja gitu. Terus kan dulu kita pada jalan jadi lebih dekat kan. Ya itu aja sih. Terus karena banyak temennya. Cuma sekarang teman-temannya udah pada ninggalin semua ya. Cuma saya doang sih yang bertahan di sini. Tugas Cece selama menjadi ketua anak muda di sini apa aja sih, Ce? Tugasnya sih ya biasa-biasa aja ya. Paling kayak ngingetin, misalnya kita hari Minggu kan ibadah anak ya. Terus kan di sini tuh ada kayak pengasuh anak-anak gitu. Yang ngingetin aja kayak besok ngasuh ini ya, besok ngasuh itu ya. Terus kalau misalnya kita dapat undangan dari wihara-wihara lain, misalkan ada acara Waisak, Imlekan gitu, nanti aku yang gerakin gitu. Sama paling kita bikin acara-acara bansos gitu sih. Itu kan sebenarnya udah ada kayak pengurus-pengurusnya kan. Cuman karena pengurus kita banyak yang bubar, jadi ya mau nggak mau kan saya sebagai ketuanya harus gerakin gitu sih, biar ada kegiatannya aja. Oh gitu. Lalu terakhir, Cece ada strategi nggak buat bikin orang-orang lebih semangat ikutan kegiatan agama di wihara ini? Sebenarnya kan kalau bikin semangat itu kan harusnya dari diri sendiri ya, nggak bisa kita yang gerakin gitu. Cuman kalau bikin semangat ya paling bisa kita bikin acara kecil-kecilan aja, misal setiap bulan atau 2 bulan sekali kita pergi makan atau makan bareng di sini. Terus ya acara-acara kayak makrab, terus ya yang bikin semangat aja, kayak misalnya nanti kita adain pemuda main games gitu, atau kayak kita pergi yuk ke sini misalnya ke kelenteng ini nih gitu, kita ya touring aja kecil-kecilan gitu aja sih biasanya, biar dia semangat buat ngasuhnya gitu. Oke, terima kasih Kak. Jadi sekian video wawancara kami, semoga video yang kami buat telah menginspirasi kalian semua. Juga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, dadah.